Berharaplah kepada Tuhan, penolongku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Bersyukurlah kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya dengan segenap hati. Ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru. Kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya dengan segenap hati. Ku sembah namamu yang kudus. Salam jua-jua Moria GBKP Tanjung Priok sini kelingi Tuhan. Kita jumpa Ibas PA Moria 10/6/2020. Ibas situasi PSBB, pembatasan sosial skala besar. Laban kita PA sektor bagi PPA Moria Rumbun. Makai sikap penjeda renungan Ibas bentuk video. Sampai kita ngerawat kata di bata ras-ras kita toto. Oh di bata Bapak kami seringan ibas kinerjan surga, boleh bujur Bapak. Diberi kenduman kami kegeluhan. Jana ibas paksa endah, kami kubas PA Moria sinlakokan 10/6 Mei 2020. Pasu-pasundu ibas kami ngalokan katandu. Kesandu sebadia ngajari kami gelah katandu pancir puasa ibas kekeluhan kami, pakaikan kami. Tambah ke malam ate krina Moria Pernanden GBKP Rungun Tanjung Priok Endah. Karena kan Bapak sebab kami gosikap menggi kenca. Iba Yesus kami rengadapku lebih-lebih. Amin. Kata di bata ibu ibas Ibrani diambil dari Ibrani 13 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 13 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang Sunda dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Tema, jaga kebadian perjamuan, menjaga kekudusan perkawinan. Dengan tujuan metah maka ngena ati di bata kalak singergakan perjabun dengan hukum kalak sedua-dua, mengetahui bahwa Allah menyenangi orang yang menghargai perkawinan dan menghukumi orang yang berzina. 2. Jaga tetap hubungan si badia ras perbulan, menjaga hubungan yang tetap kudus dengan suami. Pertama, seluruh Moria harus mengingat janji perkawinan.
menerima engkau dalam senang maupun susah, dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka. Saya berjanji untuk menjaga kekudusan perkawinan kita sampai Allah memisahkan kita melalui kematian. Inilah janji perkawinan yang telah diucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Kalau kita lihat di sekitar kita, bagaimana banyak rumah tangga yang cerai, pisah, kawin cerai. Ada lagi poligami, ada lagi sistem poliandri. Poligami yang mensahkan seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu, dan poliandri yang mensahkan bahwa satu istri bisa lebih punya suami satu, suaminya lebih dari satu. Bagaimana dengan perkawinan orang Kristen? Perkawinan orang Kristen menganut paham monogami, satu istri, satu suami. Tetapi kita lihat secara fakta, tidak perlu kita malu-malu. Di antara orang Kristen sendiri ada juga yang cerai, yang berpisah, yang disebabkan berbagai hal. Ada yang perpisahan karena belum mendapat anak, ada berpisah karena istri atau suami tidak setia, dan lain-lain. Tema menjaga kekudusan perkawinan, bahwa Allah lah yang membentuk rumah tangga. Karena Allah yang membentuk rumah tangga, maka perkawinan yang diberkati Allah harus kudus, harus terpisah, harus dihususkan mengikuti rencana Allah. Seperti arti kudus sendiri, kados, dipisah, dipotong, dihususkan. Allah ingin istri dan suami yang dipersatukan Allah dalam perkawinan menjaga kekudusan perkawinan tersebut. Yang ketiga, nats renungan kita Ibrani 7 ayat 4-5, ayat 4, hormat kepada perkawinan. Hormat terhadap perkawinan nyatakan Allah melalui norma-norma dan aturan dalam hubungan perkawinan. Hubungan suami istri hanya diizinkan bagi mereka yang sudah menikah atau diberkati Allah. Jadi di luar pernikahan yang diberkati Allah tidak ada hubungan suami istri. Ini kita lihat Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kesenangan jasmaniah dan emosional yang dihasilkan dalam hubungan pernikahan yang setia telah ditetapkan oleh Allah dan dihormatinya. Jadi ada kesenangan-kesenangan, ada kenikmatan-kenikmatan emosional yang berbeda disatukan. Itu semua ditetapkan Allah dan dihormati Allah. Untuk itu, suami istri tidak boleh mencemarkan tempat tidur, tetapi harus tetap melakukan penguasaan diri dalam hal seksual dan menjaga kemurnian perilaku atau tidak mengikuti nafsu birahi. Ada penguasaan diri terhadap nafsu tersebut. Orang yang mencemarkan tempat tidur disamakan dengan orang-orang Sunda dan pezina yang akan dihakimi Allah. Mungkin manusia tidak tahu, istri tidak tahu, siapapun tidak tahu. Tetapi orang-orang Sunda dan pezina
Allah yang akan menjadi hakimnya. Hasilnya, bagi mereka yang tidak hormat terhadap perkawinan, mereka akan kehilangan sukacita perkawinan di hadapan Allah. Keempat, ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Banyak rumah tangga tidak menjaga kekudusan perkawinan karena menjadi hamba uang. Uang dapat menjadi pengganti istri, dan uang dapat menjadi pengganti suami. Suami yang hamba uang dan istri yang hamba uang tidak mungkin sanggup menjaga kekudusan perkawinan, karena uang itu menjadi tuan bagi dia, karena uang itu yang mengatur kehidupannya. Sebab keserakahan terhadap uang menimbulkan hati yang tidak pernah cukup untuk mendapatkan uang. Jadi kita tidak pernah cukup dengan uang yang kita miliki. Ada suami-suami yang tergoda terhadap perempuan lain karena perempuan itu banyak uangnya, sehingga meninggalkan istrinya. Ada juga istri yang tergoda terhadap laki-laki lain yang banyak uangnya, tertarik terhadap laki-laki lain karena banyak uangnya, sehingga perempuan itu meninggalkan suaminya. Dan akhirnya perkawinan mereka putus di tengah jalan. Mereka umumnya yang hamba uang juga akan jatuh kepada dosa seksual. Dalam 1 Korintus 6 ayat 6-10 dinyatakan, Moria-moria yang terkasih, memang ibadah itu kalau disertai perasaan cukup memberi keuntungan besar. Tetapi yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan berbagai-bagai hawa nafsu yang mencelakakan, yang menenggelamkan ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mereka mendapat hukuman, yaitu hidup di luar kerajaan Allah, hidup sebagai keluarga yang di luar dikehendaki Allah. Mereka akan menderita dan tidak pernah terpuaskan. Kelima, ayat 5b. Ini ayat yang menyatakan kepada kita Moria-moria, khususnya Moria-moria, dinyatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Menjaga kekudusan perkawinan juga dapat dilakukan dengan mencukupkan diri dengan yang ada padamu, yang ada pada kita, atas berkat rezeki yang diberikan Tuhan. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Caranya dengan mensyukuri apa yang ada pada diri kita, dengan mensyukuri apa yang diberikan Allah, dengan mensyukuri apa yang ada pada kita, berarti mengakui bahwa Allah tetap mengasihi perkawinan kita, perkawinan tersebut, bahwa perkawinan itu tetap dilindungi dan diberkati Allah. Karena Allah telah berfirman, janji yang diberikan kepada orang-orang yang tetap bersyukur, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kasbi segal. Karena Allah telah berfirman, tanya, aku sekali-kali saja tidak akan membiarkan engkau, dinya, sehingga aku sekali-kali galnya tidak akan meninggalkan engkau.
bahwa Allah tidak meninggalkan perkawinan yang berusaha hidup dan buka jalan untuk menerima penguasaan diri, sehingga bagi dia akan mendapatkan Galatia 5:22 sampai 23. Buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasuda, samuba, slepe. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami terima. Berkati firman-Mu supaya firman yang kami terima ini menguasai hati kami, sehingga kami hidup menurut firman-Mu, menjaga keluarga kami supaya tetap menyembah Tuhan, menjaga kekudusan perkawinan. Berkati firman-Mu, dalam Yesus kami berdoa. Amin.